Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Yo opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang, sesuai salah satu requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bergenre action sejarah yang berjudul Troy tahun 2004. Film ini salah satu film kolosal terepik menurutku lur. Pas lihat film ini pertama kali itu kayak wah gila sih, zaman dulu perang kayak gini ya. Apalagi aktingnya kembaranku Cak Brad Pitt yang bagus banget. Nah dulu waktu nonton ini juga udah dong curhatnya. Bercerita tentang peperangan yang terjadi dalam mitologi Yunani antara bangsa Yunani dan bangsa Troya yang dipicu karena penculikan istri raja dan akhirnya merembet ke konflik-konflik lainnya. Seperti biasa mari kita berpantun bersama ya. Mbah Sugiono artis Jepang, monggo sekecaaken pang. 3200 tahun yang lalu, selama puluhan tahun, Raja Mesini yaitu Agamemnon berhasil membuat hampir seluruh daratan Yunani menjadi sekutunya. Hanya kerajaan Tesali yang belum dia tundukkan. Saingan terkuat Yunani adalah kerajaan Troya, dan Agamemnon berambisi untuk menguasainya. Yunani memiliki satu pasukan paling kuat bernama Achilles, tapi Achilles tidak pernah tunduk kepada Agamemnon. Hari itu lagi-lagi pasukan Agamemnon akan berperang dengan kerajaan Tesali untuk benar-benar menguasai seluruh daratan Yunani. Tapi karena mereka sudah sering berperang dan banyak prajurit tewas, Agamemnon membuat kesepakatan untuk menduelkan prajurit terbaik mereka. Jika Tesali menang, Agamemnon tidak akan mengusik wilayah Tesali lagi. Tapi jika Agamemnon menang, Tesali harus tunduk kepadanya. Raja Tesali memanggil Boagrius, prajurit terbaiknya dengan tubuh berukuran raksasa. Agamemnon pun memanggil Achilles, tapi dia tidak ada di dalam pasukan. Karena ternyata Achilles habis berhasil oleh dengan dua mbak-mbak. Kabar yang beredar, Achilles memiliki ibu seorang dewi dan dia tidak bisa mati. Tapi Achilles menganggap dirinya hanyalah manusia biasa yang butuh perisai. Achilles pun akhirnya datang ke tempat peperangan. Imagine a king who fights his own battles. Wouldn't that be a sight? I hate him the most. Sedap sekali tusuk langsung moncrot. Kini Yunani benar-benar sudah dikuasai oleh Agamemnon. Raja Sparta yaitu Menelaus memiliki istri muda bernama Helen. Mereka mengadakan pesta karena Troya dan Sparta sudah berdamai dan menjadi sekutu. Troya memiliki dua pangeran yaitu Paris dan Hektor. Paris belum memiliki pengalaman perang sama sekali, sedangkan Hektor adalah prajurit Troya terkuat dengan keahlian pedangnya. Ternyata diam-diam Helen berselengki dengan Paris dan sudah sangat sering melakukan hubungan diam-diam. Gimana nggak selengki? Si Menelaus menganggap Helen hanya sebagai alat untuk melahirkan keturunan, dan Menelaus ini selalu bermain-main dengan mbak-mbak penari di sana. Paris dan Helen benar-benar saling mencintai. Hektor pun tahu hubungan adiknya dengan Helen, dan Hektor tidak akan segan-segan membunuh Paris jika ulahnya ini sampai membuat Troya terancam bahaya. Keesokan paginya saat mereka kembali ke Troya, ternyata Paris nekat membawa Helen dong, istri raja dicolong luar biasa. Hektor pun marah besar karena kebodohan Paris. Sudah bertahun-tahun ayah mereka mengusahakan damai dengan Sparta, dan sekarang Paris mengacaukannya. Menelaus yang tahu istrinya dicolong Paris benar-benar murka. Menelaus mendatangi Agamemnon yang ternyata adalah saudara kandungnya. Menelaus merasa kehormatannya sudah dinodai. Dia meminta Agamemnon untuk berperang bersamanya melawan Troya. Karena kabarnya prajurit Troya tidak pernah terkalahkan, maka dari itu Agamemnon akan membawa seluruh prajurit Yunani untuk melawan Troya. Penasihatnya bernama Nestor mengatakan jika mereka butuh sosok Achilles dan 50 pasukan terkuatnya untuk memenangkan pertempuran. Tapi Agamemnon yang sangat membenci Achilles menolak saran dari Nestor karena Achilles tidak bisa dikendalikan dan dia tidak pernah tunduk kepada siapapun. Tapi karena Achilles selalu berhasil memenangkan peperangan, ya udah deh, ya panggil si Achilles deh, nggak apa-apa. Keesokan paginya utusan dikirimkan untuk menjemput Raja Ithaka yaitu Odysseus, satu-satunya orang yang dihormati oleh Achilles, agar Achilles mau ikut berperang. Odysseus pun mendatangi Achilles yang sedang melatih kemampuan pedang Patroclus, sepupu kesayangannya.
Achilles tidak ingin berperang untuk Agamemnon. Selain itu, perang ini dipicu karena pencolongan istri raja yang bukan urusan Achilles. Odysseus bilang jika dia tidak perlu berperang untuk Agamemnon, tapi berperanglah untuk Yunani dan untuk dirinya. Odysseus juga ngomporin bahwa Troya memiliki pangeran Hektor, yang konon katanya sangat kuat, bahkan prajurit terkuat Yunani tidak akan bisa mengalahkannya. Mulai panaslah Achilles, ya kan? Lalu Achilles pun bertemu ibunya. Ibunya ingin Achilles ikut berperang agar namanya bisa diingat oleh dunia. Karena perang Troya adalah perang besar. Achilles pun akhirnya memutuskan ikut pergi berperang. Di kerajaan Troya, Priam sang raja Troya sekaligus ayah dari Hektor dan Paris menyambut kedatangan mereka serta calon bini dari Paris. Hektor mendatangi istrinya Andromache dan bayi laki-lakinya yang baru lahir. Lalu datanglah Briseis, sepupu Hektor dan Paris. Hektor ingin Helen dipulangkan ke Sparta, tapi Priam tidak setuju karena Paris pasti akan mengikutinya. Hektor bilang jika Sparta dan Yunani akan menyerang dan Troya tidak akan bisa menang melawan mereka. Tapi Priam percaya dinding kokoh kerajaannya tidak bisa ditembus, dan Priam yakin bahwa dewa Apollo, dewa yang disembah oleh bangsa Troya, akan melindungi mereka. Prajurit-prajurit Troya bersiap menyambut hari peperangan. Pertahanan dibuat di sepanjang pesisir pantai dan juga membuat senjata-senjata baru. Sampai akhirnya 1.000 kapal Yunani beserta 50.000 pasukannya sudah terlihat. Kapal Achilles dan 50 pasukan terkuatnya sudah mendahului ribuan kapal di belakangnya. Mereka akan menyerang duluan tanpa mengikuti perintah Agamemnon. Ini lo baru cowok bro ini bro. Meskipun Patroclus sangat ingin berperang, tapi Achilles merasa sepupunya itu masih belum siap dan diminta menjaga kapal. Hektor memerintahkan pasukannya untuk membawa warga ke dalam benteng kota, dan mereka pun siap untuk berperang. Begitu pula dengan Achilles yang mempersiapkan Myrmidon, sebutan 50 prajurit terkuatnya. Achilles bilang lebih baik bertarung bersama mereka daripada bersama 1.000 prajurit lain. Lalu peperangan di pesisir pantai pun dimulai. Tanpa bantuan 1.000 kapal, Myrmidon berhasil membunuh banyak pasukan Troya dan mereka dipukul mundur kembali ke kota. Terlalu OP Myrmidon ini lur. Achilles memerintah anak buahnya untuk menjarah harta di kuil pendeta. Achilles juga tidak takut dengan dewa penjaga Troya yaitu Apollo. Lalu datanglah Hector and the gang. Pasukan Hektor yang masuk ke kuil langsung diserbu pasukan Achilles. Hektor menantang Achilles bertarung karena pendeta kuil yang tidak membawa senjata sudah dibunuh. Tapi Achilles tidak mau bertarung sekarang karena nanti tidak ada yang menyaksikan kematian Hektor. Seluruh pasukan Hektor sudah dibantai. Achilles membebaskan Hektor dan mengusirnya dari sana. Achilles sengaja melepaskannya karena masih belum saatnya membunuh sang pangeran. Tangan kanan Achilles bernama Eudoros menunjukkan Briseis yang ditangkap para prajurit di kuil. Siapa tahu ya kan, Achilles bisa bersenang-senang dengannya. Briseis nggak terima Achilles membunuh para pendeta Apollo, tapi ternyata Achilles selama berperang tidak pernah membunuh pendeta satupun. Dengan kata lain, yang membunuh adalah anak buahnya. Prajurit-prajurit Yunani membuat benteng di pesisir pantai. Lalu raja dari berbagai wilayah di Yunani memberikan hadiah ke Agamemnon atas keberhasilannya menguasai pantai Troya. Padahal kan itu berkat pasukannya Achilles. Lalu mereka semua diminta pergi karena Agamemnon ingin berbicara empat mata dengan Achilles. Agamemnon menegaskan bahwa para raja tidak akan tunduk di hadapan Achilles. Dan nama yang akan dikenang sejarah bukanlah Achilles yang hanya seorang prajurit, melainkan raja dari segala raja, aka dirinya sendiri lur. Agamemnon semakin memanas-manasi Achilles dengan mengatakan akan bersenang-senang bersama Briseis. Dan entah kenapa Achilles berusaha melindunginya. Achilles sudah muak dengan Agamemnon. Dia berjanji sebelum mati, dia ingin tersenyum melihat mayat Agamemnon.
Kerajaan Troya berduka atas kematian banyak prajuritnya. Para pendeta dan bangsawan yakin dinding Troya tidak akan bisa dilewati dan mereka akan memenangkan peperangan. Karena mereka punya pemanah-pemanah hebat dan juga Hektor, prajurit terbaik Troya. Tapi Paris tidak ingin perang dilanjutkan karena dia yang memulai masalah ini. Maka besok pagi dia akan mengajak duel Menelaus untuk mendapatkan Helen. Paris mengatakan cintanya kepada Helen sama seperti ayahnya mencintai Troya. Priam pun memberikan pedang bersejarah Troya untuk pertarungannya nanti. Andromache tidak ingin kehilangan Hektor karena tujuan Yunani bukan untuk mengalahkan Paris, melainkan Troya dan membunuh Hektor sebagai prajurit terkuat di sana. Ketika Hektor akan menemui Paris, dia melihat Helen yang akan kabur. Helen ternyata ingin menyerahkan diri ke Menelaus karena sudah banyak orang yang tewas karena dirinya. Tapi Hektor menghentikannya karena perbuatan itu sia-sia. Agamemnon dan pasukannya akan tetap menyerang Troya. Keesokan paginya prajurit Yunani bersiap untuk berperang, tapi Achilles tidak ingin pasukannya ikut ke sana, sampai Agamemnon memohon kepadanya untuk ikut berperang. Para prajurit Troya sudah bersiap, Paris sudah sangat yakin dengan keputusannya, dan Priam tidak menyalahkan Helen atas kejadian ini, karena semua yang terjadi adalah kehendak dewa. Lalu tiba-tiba... Gila, baru kelihatan banyak banget pasukan Yunani lur. Para pemimpin pun bertemu. Jika ingin berdamai, Agamemnon ingin Helen dikembalikan dan Troya harus tunduk kepadanya. Tapi Hektor menolaknya karena tidak ada satupun putra Troya yang tunduk pada penguasa asing. Paris mengajak Menelaus berduel untuk mendapatkan Helen, dan setelah itu perang harus berakhir. Awalnya Agamemnon tidak setuju karena dia ingin menguasai Troya, tapi Menelaus ingin membalaskan dendamnya, dan ketika Paris sudah dikalahkan, Yunani bisa langsung menyerbu Troya. Duel pun akhirnya dilakukan. Paris yang memang tidak punya pengalaman bertarung dan tidak pernah membunuh orang satupun benar-benar kewalahan. Lalu... Fight me! You coward! Yunani mulai menyerang, tapi karena prajurit Troya bertahan di dekat tembok, jelas itu tidak menguntungkan pihak Yunani ya kan? Banyak prajurit Yunani tewas karena terkena panah dari atas. Lalu Hektor menyerang Ajax, salah satu prajurit terkuat selain Achilles. Karena semakin banyak prajurit Yunani yang terbunuh, Agamemnon pun memutuskan untuk mundur. Setelah perang selesai, mereka mengambil mayat-mayat prajurit untuk dikremasi. Agamemnon berjanji kepada adiknya untuk menaklukkan dan membakar kota Troya. Moral prajurit-prajurit Yunani sudah jatuh. Mereka butuh sosok Achilles untuk membangkitkan moral mereka. Tapi karena Agamemnon masih tidak mau menemui Achilles, Odysseuslah yang akan membujuknya. Briseis ternyata akan diaselole oleh prajurit-prajurit Yunani. Lalu Achilles datang menolongnya. Achilles memberikan pandangannya ke Briseis bahwa tidak ada yang namanya dewa. Lalu ketika Achilles tidur, Briseis berniat akan menggorok lehernya. Achilles pun tidak melawan karena dia percaya semua orang pasti akan mati. Nah terus, tiba-tiba mereka berasal-lole dong. Dan sejak saat itu tanpa disadari mereka saling jatuh cinta. Keesokan paginya Odysseus membujuk Achilles untuk ikut berperang karena prajurit-prajurit Yunani benar-benar membutuhkan sosoknya. Tapi Achilles tetap memutuskan untuk pulang besok pagi.
Di Troya, para pendeta dan bangsawan menyarankan untuk segera menyerang Yunani karena moral musuh sudah hancur. Meskipun Hektor menahan ambisi mereka karena pasukan Achilles tidak ikut berperang sebelumnya, tapi Priam lebih mempercayai perkataan para pendeta yang meramalkan kemenangan bagi Troya. You're confident about the meaning of these omens? The desecration of his temple. Prepare the army, we attack at daybreak. Father, we're making a mistake. Achilles terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu. Ternyata Troya menyerang saat pagi buta. Prajurit Yunani langsung bersiap untuk berperang, tapi Troya sudah menang start. Prajurit Troya mengepung pantai dengan puluhan ribu prajuritnya sambil terus menggebrak-gebrakan perisai dan tombaknya agar mental Yunani semakin jatuh. Ini kalau kalian di posisi Yunani, pas pagi-pagi masih gelap diserang, hele, paling juga pura-pura gila biar nggak dibunuh. Ketika prajurit Yunani mulai ketakutan, Achilles dan Myrmidon datang dan perang pun dimulai. Sampai akhirnya Achilles dan Hektor bertarung. Semua prajurit menyaksikan duel mereka, yang ternyata itu bukanlah Achilles melainkan Patroclus, sepupu dari Achilles. Lalu perang pun berakhir. Achilles ternyata masih ada di dalam tenda. Ketika Achilles tahu sepupunya Patroclus tewas, Achilles benar-benar marah dan tidak terkontrol. Pakai R. Achilles pun mengkremasi Patroclus dengan penuh rasa dendam di dalam hatinya. Hektor memberitahukan Andromache jalan tembus menuju ke Gunung Aida, tempat yang aman untuk kabur, dan Andromache harus membawa warga sebanyak yang dia bisa. Hektor memberitahukan ini untuk berjaga-jaga jika nanti Yunani sudah menyerang dan dirinya akan mati, karena Yunani pasti akan datang untuk membunuh semua orang dan bahkan menjadikan para wanita sebagai budak. Sejak kekalahannya saat duel, kini Paris berlatih memanah. Keesokan paginya Achilles berniat pergi sendirian ke Troya untuk membalas perbuatan Hektor. Briseis berusaha mencegahnya, tapi Achilles sudah tidak peduli dan sampailah Achilles di benteng kokoh kerajaan Troya. No. Sedap, ini lo baru namanya mental. Sebelum berduel, Hektor meminta maaf atas semua kesalahan yang selama ini diperbuat ke ayahnya dan mengucapkan salam perpisahan ke Paris. Lalu Hektor mencium anak dan istrinya tercinta. Hektor ingin ada kesepakatan bahwa siapapun yang menang nanti akan membiarkan yang kalah dimakamkan sepantasnya. Tapi Achilles sudah tidak mempedulikan omongannya. Tidak usah banyak bacot, akan kubunuh kamu sekarang juga, Hektor. Now you know who you're fighting. Di sini scene paling epic lur, pembuktian dua prajurit terkuat. Awalnya mereka bertarung seimbang, tapi Achilles akhirnya menguasai pertarungan dengan mudahnya. Sampai akhirnya Achilles pun pergi dari sana dengan menyeret mayat Hektor sambil terus menatap ke seluruh orang di sana.
Malam harinya Priam menyelundup masuk ke tenda Achilles. Priam memohon agar mayat anaknya dikembalikan padanya untuk dimakamkan secara layak. Achilles sudah merampas nyawa anaknya dan beruntunglah ayah Achilles yang sudah tewas ketika Achilles masih hidup, tidak seperti dirinya yang menyaksikan kematian anaknya sendiri. Priam ingin Achilles membiarkan dirinya memandikan, mendoakan dan memakamkan anaknya. Meskipun mereka tetap menjadi musuh, tapi musuh juga harus menunjukkan rasa penghormatan. I admire your courage. Meet me outside in a moment. Kata Achilles, Hector adalah musuh paling tangguh yang pernah dihadapi. Karena upacara pemakaman berlangsung 12 hari, Achilles bilang Yunani tidak akan menyerang Troya dalam 12 hari ke depan. Briseis kini dibebaskan oleh Achilles dan sebuah kalung diberikan kepadanya. Achilles pun memuji Priam bahwa dia adalah raja yang jauh lebih baik dibandingkan raja Yunani alias Agamemnon, dan upacara pemakaman Hector pun dilaksanakan. Odysseus yang melihat prajurit sedang mengukir mainan kayu berbentuk kuda mendapatkan sebuah ide. Lalu scene berganti ke Achilles yang meminta maaf ke Eudorus karena sudah memukulnya. Achilles ingin Eudorus membawa pasukan Myrmidon pulang ke rumah dan tidak terlibat perang, sedangkan Achilles harus tetap melakukan pertarungannya di sana. 12 hari kemudian, tiba-tiba prajurit Yunani sudah pergi dari pantai dan hanya ada patung raksasa berbentuk kuda di sana. Yunani membuat patung kuda sebagai persembahan mereka kepada dewa Poseidon, dewa yang dihormati bangsa Yunani, agar mereka selamat saat perjalanan pulang. Dan kuda ini sengaja diberikan ke pihak Troya sebagai hadiah. Paris ingin patung itu dibakar, tapi para pendeta yang mengagungkan dewa tidak ingin mereka kualat karena menghancurkan persembahan untuk dewa. Priam pun memutuskan membawa patung itu ke Troya. Semua warga bersorak-sorai karena kuda raksasa itu adalah simbol kemenangan mereka. Padahal prajurit Yunani tidak kabur begitu saja. Sebagian prajurit sembunyi di dalam patung dan diam-diam membunuh para penjaga yang tertidur. Lalu gerbang pun dibuka dan puluhan ribu prajurit Yunani menyerbu Troya saat pagi buta. Semua pria dibunuh dan para wanita diperkaos terlebih dahulu baru dibunuh. Bangunan-bangunan mulai dibakar dan Troya semakin hancur, sesuai janji Agamemnon kepada adiknya Menelaus. Achilles mencari keberadaan Briseis, sedangkan Andromache membawa warga-warga ke jalan tembus untuk menyelamatkan diri. Tapi Paris tidak bisa ikut karena dia harus melindungi ayahnya dan mencari Briseis. Paris memberikan pedang Troya ke seorang anak muda. Dengan pedang itu, rakyat Troya masih memiliki masa depan. Paris pun harus berpisah dengan Helen. Yunani sudah sampai di pintu kerajaan dan akan menerobos masuk. Patung-patung dewa dihancurkan dan Priam tewas dibunuh oleh Agamemnon. Lalu Agamemnon menemukan Briseis yang sedang berdoa, dan ketika Briseis akan dibunuh, The taste. What Achilles tasted. Mampus. Para prajurit pun akan membunuh Briseis, tapi Achilles datang menolongnya. Dan yang terjadi, Achilles berusaha bangkit, tapi Paris bertubi-tubi memanahnya. Achilles yang sudah sekarat berkata bahwa Briseis telah membawa kedamaian di dalam dirinya. Achilles pun akhirnya tewas. Andromache dan yang lainnya berhasil kabur dengan selamat dan sudah sangat jauh dari Troya. Sedangkan Odysseus dan seluruh prajurit di sana memberikan penghormatan terakhirnya untuk Achilles.
but these names will never die. Let them say I lived in the time of Hector. Let them say I lived in the time of Achilles. Buyar, ada fakta menarik tentang sejarah Achilles. Lanjut di kesimpulan ya. Perang kolosal yang sangatlah epik. Mereka berperang membabi buta demi kekuasaan. Yang paling kelihatan si Agamemnon lur. Dengan serakahnya dia terus-menerus memperluas daerah kekuasaannya. Akhir-akhirnya apa? Mampus. Berkali-kali juga disinggung tentang rasa kemanusiaan, patriotisme, harga diri, dan kepercayaan terhadap dewa yang malah berujung petaka. Strategi penyerangan kuda Troya yang penuh tipu muslihat ini sangat terkenal. Sampai-sampai nama virus Trojan mengacu ke mitologi tersebut. Dan menurut mitologi Yunani, Achilles memang bisa hidup abadi. Karena dulu ibunya Thetis, nggak pakai es, mencelupkan tubuh Achilles ke sungai keabadian. Sayangnya tumit Achilles tidak terkena airnya. Dan itulah kenapa kekuatan Achilles menghilang ketika tumitnya terkena panah dari Paris. Seru juga ya mitologi Yunani lur. Ya wis, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk mencolong bini raja, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini.